Literasi itu kalau menurut saya kegiatan baca buku atau sumber belajar lainnya nanti dijelaskan kembali. Kemampuan membaca dan menulis itu sudah tinggi sebetulnya, tetapi kemampuan untuk berpikir kritisnya ini yang masih rendah. Saya mengajukan program safari literasi. Dengan cara itu saya bisa datang, menyapa, mendengar, melihat, merasakan apa sebetulnya yang terjadi di negeri kita ini. Indonesia ini kan sekarang masuk dalam kategori negara yang mempunyai kita sebut demographic advantage ya. Nah, keuntungan demografik ini kan tentu harus kita optimalkan dengan pembangunan manusianya. Kita melihat bahwa salah satu yang harus kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan literasi mereka. Ya, tentu literasi ini nanti kan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ada namanya literasi membaca, ada literasi teknologi, ada literasi budaya. Ya. Saya kira literasi ini skopnya sangat luas. Cara literasi itu sesungguhnya bicara tentang kecakapan hidup. Artinya dia akan bisa membaca, menulis, berhitung, kemudian dia bisa berpikir kritis. Menggunakan semua informasi yang dia baca, dia mengerti apa yang dia tulis, sehingga itulah yang disebut dengan literasi gitu. Kemampuan membaca dan menulis itu sudah tinggi sebetulnya. Tetapi kemampuan untuk berpikir kritisnya ini yang masih rendah. Tantangan untuk gerakan literasi itu, orang mau bicara literasi, ya, meningkatkan kemampuan berpikir. Tapi bahannya tidak ada. Ya. Apa yang harus dibaca? Apa yang harus ditulis? Terus di mana fasilitasinya? Programnya ada misalnya program penerjemahan dari buku-buku untuk anak-anak SD, anak-anak PAUD gitu. Itu dari bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kita percaya misalnya, oh ini sudah ada penelitian dari mereka, buku ini cocok untuk usia berapa, ya tingkat kemampuan membacanya seperti apa. Strateginya adalah
bekerja sama dengan mitra tentu saja. Kalau dari legislatif, kami bersama-sama mitra kami di Komisi 10 DPR RI datang ke daerah. Daerah yang kita datangi, kita pastikan ada gubernurnya atau wakil gubernurnya atau sekdanya. Begitu juga kabupaten, ada bupatinya atau wali kotanya atau wakilnya atau sekdanya atau siapa pejabat yang ditunjuk. Dan ada penggiat literasi, ada masyarakat. Kalau para pemimpin-pemimpin di daerah itu masih memahami perpustakaan itu adalah satu gudang buku, tempat untuk menyimpan buku sampai dengan berdebu dan rusak, itu ya jadi tidak salah juga. Tapi ketika saya diangkat jadi kepala perpustakaan oleh Bapak Presiden itu, saya bilang paradigma perpustakaan harus dirubah. Penting sekali ya untuk punya peta jalan, karena kan kita pemerintah punya target tahun 2045 ya, kita mau membangun SDM unggul kan, Indonesia emas. Nah, untuk bisa tercapai target itu berarti setidaknya kan kita harus memenuhi 3. Yang pertama memang literasi dasar, yang kedua karakter, yang ketiga kompetensi. Jadi kita ada pedoman, bahkan masyarakat umum yang punya concern, yang punya kepedulian terhadap hal ini, jadi bisa ikut terlibat. Oh, panduannya seperti ini, saya bisa terlibat di bagian mana ya untuk bisa mencapai ke sana. Menurut saya komunitas sangat berperan penting ya, karena tadi jumlah masyarakat kita yang memang suka membaca itu sudah minim. Nah, justru yang minim ini harus kita dukung penuh untuk bisa mulai menularkan di masyarakat sekitar. Sekali lagi kita tidak bisa hanya mengandalkan ke pemerintah. Mereka datang dengan membawa sampah plastik yang wajib dijadikan sebagai alat tukar, memilah sampah dan mengenali isu lingkungan yang sedang terjadi.